Iya baik, nama saya Charles Toto. Kerjaan saya sehari-hari sebagai tukang masak yang dimana melakukan kegiatan-kegiatan memapping area atau memapping makanan-makanan yang ada di Papua. Dan saya salah satu pendiri dari satu komunitas namanya Papua Jungle Chef Community. Di mana Papua Jungle Chef Community ini menampung anak-anak yang ada di jalan dan melatih mereka yang ada di on the spot atau di wilayah-wilayah di mana kami melakukan trip atau tour ketika mengantar tamu-tamu asing. Jadi kegiatan kami lebih full ke bagaimana pembinaan dan melakukan pendataan. Inilah aktivitas dari saya Charles Toto sebagai tukang masak yang kembali mendata tentang bahan makanan yang ada di tanah Papua. Pandangan saya tentang Papua itu menuju tahun 2030 dengan bisa mendapatkan sesuatu yang punya nilai baik bagi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adat atau masyarakat pemilik tempat pemilik hak wilayah adat di Papua dengan mengembalikan kembali makanan-makanan lokal atau saya lihat dengan program pemerintah ada program kedaulatan pangan dan ini menjadi bagian dari catatan kami sendiri di Papua Jungle Chef dan saya sebagai Charles Toto yang selalu mendata bahan-bahan makanan yang ada di Papua dan kami berharap di tahun 2030 nanti hal-hal ini bisa terlaksana dengan menjaga kedaulatan pangan, yaitu mengembalikan bahan-bahan makanan yang sudah ada, bukan kita bergantung pada satu pola konsumsi. Jadi kami berharap ke depan 30 tahun nanti kita bisa mendapatkan berbagai macam bahan-bahan makanan yang sudah punah itu mulai dikembalikan, yaitu dengan buat semacam bank bibit atau mendata kembali tentang apa yang sudah mulai tertinggal di Papua dan kami berharap ini menjadi catatan-catatan penting yang perlu kita sampaikan kepada semua orang tahu tentang Papua dari sisi makanan dan kami berharap di tahun 2030 nanti kita sudah bisa melihat suatu perkebunan besar yang notabene di dalam ada semua jenis bahan-bahan makanan yang dari Papua dan itu bisa menjadi lahan atau lumbung pangan bagi masyarakat Papua itu sendiri dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan mungkin jadi kebutuhan masyarakat dunia. Untuk food estate sendiri, menurut saya itu adalah program besar yang dilakukan pemerintah. Salah satu contoh seperti di Papua yaitu MIPE itu sendiri. Tapi apa yang diprogramkan oleh MIPE atau yang pemerintah lakukan itu adalah menanam satu pola pangan yang notabene merusak semua tatanan kehidupan di hutan itu sendiri. Salah satu contoh ya seperti di Merauke itu menurut saya contoh yang gagal karena dengan merusak hutan yang notabene kita bisa menjadi bagian dari mata pencarian masyarakat adat di sana atau masyarakat tradisional atau suku-suku yang ada di wilayah hutan itu sendiri dan dari situ juga kita bisa dapat manfaat dengan berbagai macam tanaman-tanaman herbal yang menurut saya banyak terdapat di hutan itu sendiri dengan membangun satu pola menanam atau satu pola pertanian dengan menggusur tanaman-tanaman yang lain yang notabene itu adalah bagian dari siklus kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa hutan adalah ruang hidup atau hutan adalah ibu atau hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Ini menjadi menurut saya program yang akan mematikan sumber kehidupan bagi masyarakat itu sendiri karena orang Papua tidak punya budaya bertani yang dengan skala besar dan mereka hanya hidup bergantung pada hutan dan yang dimaksudkan dengan program food estate ini kan membawa sesuatu yang bukan punya orang Papua ke Papua. Tapi yang dimaksudkan dengan kita untuk membuat perkebunan besar atau penanaman itu dengan pola tradisional masyarakat Papua, yaitu menanam kembali umbi-umbian yang menjadi kebiasaan makan atau sagu yang menjadi sumber kehidupan, sumber pangan bagi mereka itu sendiri. Itu yang dibuat semacam perkebunan sehingga mereka akan sinkron dengan kehidupan budayanya, kehidupan ekonominya, dan itu akan menjadi sumber pendapatan bagi keluarga mereka itu sendiri. Iya, baik. Untuk kebijakan sendiri itu yang menjadi utama. Kami berharap pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah itu sendiri akan mengeluarkan semacam pergub atau peraturan gubernur atau peraturan bupati yang melindungi kembali tanaman-tanaman endemik. Karena kita melihat dari perkembangan zaman Papua itu terjadi degradasi pola konsumsi atau pola makan karena masuknya banyak tanaman-tanaman atau jenis pertanian dari luar atau makanan dari luar ke Papua sehingga membuat
orang Papua itu mulai meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini yang membuat sehingga banyak sekali kita melupakan apa yang menjadi kebiasaan kita, baik itu resep-resep tradisional atau bahan-bahan makanan kita yang notabene sudah mulai tergerus dengan perkembangan zaman atau dengan masuknya tanaman baru ke Papua itu sendiri lewat pola pertanian seperti sawit atau sawah ke Papua. Itu menurut saya ini kebijakannya dari pemerintah dan kami berharap itu harus dirubah dan pemerintah harus mulai kembali melihat atau mendata kembali apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Papua, baik itu dari kebiasaan pola makan, pola tanam, dan selain pola tanam bagaimana mereka juga memperlakukan budaya itu ke dalam apa yang mereka dapatkan selama ini mulai dari nenek moyang mereka. Dan hal ini juga berimbas pada resep-resep kita juga dalam hal ini. Dan kami berharap dengan ada kebijakan dari pemerintah, tugas kami sendiri sebagai Papua Jungle Chef atau saya sebagai Charles Toto sebagai tukang masak yang selalu mengkampanyekan makanan-makanan tradisional kepada kaum milenial atau generasi muda sehingga mereka mulai kembali mencintai pangan lokal. Karena dengan hadirnya pangan lokal itu berarti kita berbicara tentang identitas diri satu suku atau identitas diri suatu bangsa lewat makanan ya. Salah satu contoh ya kita di Danau Sentani sendiri ada beberapa resep karena rata-rata masyarakat di luar Papua dan Papua sendiri menganggap bahwa ikan kuah kuning adalah resep asli Papua. Menurut saya ini kekeliruan karena itu dipengaruhi oleh pola konsumsi karena masuknya penginjil-penginjil dari Maluku, Sulawesi ke Papua atau datangnya jalur rempah yang masuk ke Papua itu mempengaruhi pola konsumsi sehingga yang tradisional tadi dianggap kampungan menurut kami. Dan ini yang kami berharap di tahun 2030 ke depan kita kembali mencintai kelokalan karena dengan bahan makanan lokal saja saya seorang Charles Toto bisa kemana-mana, dalam hal ini bisa ke Turin berbicara tentang pertemuan semua chef-chef yang berbicara tentang bagaimana mengembalikan bahan lokal dan mengembalikan tanaman-tanaman lokal yang harus difungsikan. Dan kami berharap para pengambil kebijakan melihat sisi itu, bukan kita melihat sesuatu yang masuk dari luar dengan berlatar belakang proyek besar yang membuat sehingga hutan yang menjadi sumber kehidupan, hutan yang menjadi ibu kita akan tergerus dengan majunya perkembangan zaman. Dan kami berharap di tahun 2030 nanti generasi muda Papua sudah mulai mencintai kembali pangan lokal dan mereka akan percaya diri dan bangga dengan apa yang menjadi punya mereka. Dan yang saya berharap kekuatan ada di lokal, kekuatan ada di pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten dengan provinsi. Dan ini yang harus diusulkan ke pusat. Bukan kita mengikuti apa maunya pusat, karena masyarakat pemimpin atau pengambil kebijakan yang ada di lokal Papua itu sendiri paling paham dengan apa yang punya Papua. Dan itu yang bisa menjadi solusi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat bahwa food estate tidak cocok dengan budaya orang Papua atau penanaman dengan skala besar tidak cocok dengan cara orang Papua karena kita masih hidup nomaden, masih bergantung pada hutan. Dengan bagaimana mengelola yang nomaden itu menjadi sesuatu yang keberlangsungan bagi masyarakat Papua atau menjadi lumbung pangan bagi masyarakat Papua dan Indonesia serta kebutuhan masyarakat dunia. Iya, yang penting untuk kami selain pemerintah dengan generasi muda, mungkin teman-teman dari NGO juga yang selama ini berperan untuk mengkampanyekan tentang penyelamatan lingkungan itu paling penting buat mereka serta saudara-saudara kami atau pemangku kebijakan, pengambil kebijakan di masyarakat adat. Nah, mereka harus punya peran penting sehingga mereka akan menjadi tuan di tempat mereka sendiri untuk menyampaikan pesan-pesan yang secara tradisi kepada masyarakat umum biar mereka paham tentang apa yang menjadi latar belakang budaya.